عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waghfir lana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat ini semata-mata untuk saling mudarasah, saling memberikan informasi, saling memberikan pengajaran, nasihat. Ini semua terjadi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada orang-orang yang dipilih. Alhamdulillah kita termasuk dari orang-orang tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk pada risalah yang akan kita bahas malam hari ini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang tafsir surat Al-Asr yang di dalamnya terkandung berkaitan tentang beberapa masalah, yakni ada 4 masalah yang penulis rahimahullahu ta'ala menjadikan itu risalah pertama di dalam kitab ini, dalam matan ini, sebagai muqaddimah bagi kita yang ingin mengetahui atau ingin mengenal Islam lebih dekat, sehingga kita tahu apa yang pertama kita butuhkan, apa yang pertama kita harus ketahui secara berurutan, setelah itu apa, dan seterusnya. Dan penulis rahimahullahu ta'ala menyusunnya berdasarkan tafsiran surat Al-Asr tersebut. Dan kita tahu bersama bahwa 4 masalah yang disebutkan pada pertemuan bulan kemarin, karena memang kajiannya setiap awal bulan pekan pertama, yakni berkaitan tentang ilmu. Kita murojaah sedikit tentang ilmu. Ini ilmu ini kita sangat membutuhkannya dalam segala sisi, baik itu berkaitan tentang perkara dunia ataupun berkaitan tentang perkara akhirat. Yani perkara dunia
segala aktivitas kita di dunia ini membutuhkan ilmu, sehingga ilmu itu bermacam-macam. Ada yang sampai kepada ahli bangunan dengan ilmu bangunannya, ada yang sampai kepada petani dengan ilmu pertaniannya, dan ahli bangunan tidak mungkin dia mengetahui ilmu pertanian. Masing-masing ilmu itu akan sampai kepada masing-masing, sehingga sangat sulit orang dikatakan tidak berilmu dengan ilmu dunia, karena semua langkah kita di dunia ini itu berjalan di atas ilmu, baik itu berkaitan tentang ilmu dunia maupun itu berkaitan tentang ilmu akhirat. Nah, ini penting sekali untuk kita mengetahui dasar ilmu kita, dasar pengetahuan kita. Ketika kita mau mengetahui sesuatu, kita harus punya ilmu. Nah, sangat disayangkan kalau ada orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, kalau dia tidak tahu apa-apa, dia bisa apa? Nah, sangat mustahil. Karena kita ini dianugerahkan akal itu untuk mengetahui perkara-perkara yang sudah ditaklukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dunia. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk kebutuhan hidup kita menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang ilmu akhirat. Wah, ini ilmu yang sangat penting sekali bagi kita. Nah, orang kalau hilang darinya ilmu akhirat, maka dia akan semena-mena di dunia ini. Dia akan berbuat sesuka hatinya, maka dia akan berbuat zalim. Dia akan menghalangi orang-orang di jalan, kemudian dia palak, dia macam-macam. Dan kehilangan ilmu dunia atau kehilangan ilmu akhirat ini, kita katakan ilmu di dalam Islam, ini sudah mulai nampak di akhir zaman ini. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada orang tua yang dituntut oleh anaknya cuman gara-gara harta ada. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya waliyadzubillah hanya karena hartanya. Makanya para ulama itu mengatakan laulal ilma lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, sungguh manusia itu seperti binatang ternak. Ini melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Yang kalau kita melihat dari jauh, masa ini orang tuanya, masa dia mau tuntut, ini tidak masuk akal di kita ini. Kalau kita melihat sesuatu untuk kita pelajari, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa mengambil pelajaran. Di semua yang terjadi di sekeliling kita, kita ambil pelajaran, sehingga dia akan mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman itu tidak mesti kita yang merasakannya. Pengalaman orang lain itu bisa jadi pelajaran untuk kita tidak terjatuh di situ. Nah, dan orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mengasah akalnya untuk mengisi informasi maklumat, baik itu berkaitan tentang ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan ini yang paling utama, ilmu akhirat. Karena kita di dalam agama kita ini diatur semua, dari masuk kamar mandi sampai berkaitan tentang mengelola satu negara, itu diatur di dalam agama kita. Ini perkara yang sangat besar, dan hanya satu-satunya agama, yaitu agama Islam, yang membahas perkara dari kecil sampai besar. Tidak semua. Maka sangat menyedihkan kita kalau kita melihat ilmu agama Islam ini adalah ilmu yang ya nanti saja.
untuk kita pelajari. Dia kalau sudah muncul perasaan untuk was-was berkaitan tentang amalan dunianya maupun amalan akhiratnya, pasti dia akan berkaitan terus dengan ilmu agama. Sedangkan kalau dia tidak memiliki ilmu agama, maka HP-nya itu akan sibuk bertanya, Ustadz hukumnya ini apa, Ustadz hukumnya ini. Tersiksa sekali hidupnya karena dia tidak mengetahui perkara agama. Kadang Ustadz cuma biru ke sana, dia tidak balas, mungkin karena sibuk atau mungkin tidak sempat dibuka. Akhirnya masalah itu dia tidak sempat amal, dia tidak akan bisa jalankan karena tunggu fatwa dari ustaz. Sangat menyedihkan. Kalau kita tidak belajar, apalagi belajar ilmu-ilmu yang seperti kita bahas malam ini, adalah perkara yang sangat besar. Yang berkaitan tentang, ini kita mulai akan masuk berkaitan tentang hak Allah terhadap kita. Ini kita diciptakan ini untuk apa? Ini penting. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa menghadiri majelis ilmu. Lebih baik kita mati di sini daripada mati di jalan atau mati di mana, wal iyadu billah. Tidak tahu kita ini kalau keluar dari sini ini apa yang mau terjadi sama kita, kita tidak tahu. Makanya kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa berada di tempat-tempat kebaikan, sehingga Allah menjaga kita dan mewafatkan kita di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada risalah kedua. Jadi risalah pertama ini berkaitan tentang ilmu. Nah, ilmu itu berkaitan tentang mengenal Allah. Naam, mengenal Allah. Jadi ilmu itu berkaitan tentang mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi, kemudian mengenal agama Islam, mengenal Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Karena sumber hukum kita itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tidak akan bisa dapat informasi kecuali dari situ. Jadi itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi memperkenalkan dirinya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkara yang pertama di dalam ilmu. Kemudian mengenal Nabi. Kalau kita tidak kenal Nabi, terus agama itu sampai ke kita lewat siapa? Jadi kita harus tahu agama ini sampai ke kita lewat siapa. Jadi kita harus kenal Nabi SAW, apa yang dibawanya. Nah, ini mengenal agama yang dibawa Nabi SAW, karena itu keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maka kita harus tahu apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Secara umum kita sudah ketahui ilmu ini, karena ilmu ini juga ada ilmu dunia yang sangat bermanfaat untuk kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan al-ilmu nau'an. Ilmu itu dua macam. Ilmu tibb wa ilmu syar'i. Ilmu kedokteran dan ilmu syar'i. Kedokteran ini sangat berkaitan erat sekali dengan Islam, dengan agama kita. Kapan kita bisa melaksanakan puasa, kapan kita tidak bisa pakai air, apakah itu menurut kita atau menurut dokter. Nah, ibadah itu kalau kita diberi udzur karena sakit, udzurnya apa, asasnya apa? Pertama bisa memperlambat kesembuhannya, atau yang kedua bisa menambah penyakitnya, atau yang ketiga bisa merasakan sakit ketika dia beribadah tersebut. Maka dengan hal tersebut dia bisa mengambil rukhsah, mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tayamum misalnya. Tayamum, nah, ada tayamum secara hakikat, yakni tidak ada air,
Ada tidak ada air, ada tayamum yang secara hukmi dia tidak ada air. Ini ada air, tapi dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Nah, kapan dia tidak bisa menggunakan air tersebut? Tadi syaratnya 3 itu. Kalau dia sudah tidak bisa menggunakan air karena memperlambat kesembuhan, menambah penyakitnya, atau dia ketika menggunakan air dia rasa sakit, maka dia boleh tayamum. Ini penting sekali ya, jangan sampai kita membahayakan diri kita. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la doror wala dirar. Ini jangan membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ya, kita termasuk orang yang membahayakan diri kita kalau kita menggunakan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita, dan ini merupakan larangan dari Nabi SAW. Nah, penting juga kita mempelajari itu. Nah, dan agama Islam itu dibangun di atas berapa rukun Islam? 5 ya? Sudah angkat 5. Yang pertama syahadatain, 2 syahadat. Ini ilmu yang kita harus pelajari secara wajib ain. Pertama syahadatain, jadi hak Allah ketika kita bersaksi, berikrar hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah. Nah, kita pelajari tauhidnya, mentahqiq, memastikan, memurnikan bahwa itu terwujud syahadat itu. Kemudian Nabi, nah itu masuk dalam ma'rifatun Nabi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kita lihat apa hak Nabi terhadap kita. Kemudian masuk sholat, masuk puasa, masuk zakat, masuk haji. Haji sudah dekat, Masya Allah. Ini kita sudah punya roadmap, mana yang kita pelajari. Nah, pelajari, membetulkan, mentashih amalan kita, membetulkan amalan-amalan kita di dalam sholat. Kapan kita sujud sahwi, kapan kita, Masya Allah, kapan kita batal, kapan kita, bagaimana kalau kita masuk. Ini penting sekali, dan ini hari-hari kita lakukan. Ini hari-hari kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Kemudian kita amalkan apa yang kita sudah ketahui. 3, mengamalkannya. Nah, kemudian kita mengajarkan kepada keluarga kita, mendakwahkan kebenaran tersebut. Kemudian kita bersabar. Dan saya sudah sebutkan bersabar tersebut ada 3. Yang pertama bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersabar untuk menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar atas takdir Allah kepada kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi secara umum kita sudah punya penggambaran sederhana untuk itu, penggambaran sederhana untuk hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada risalah yang kedua di dalam matan ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah, ilmuilah oleh kalian, semoga Allah, olehmu, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu, perhatikan menggunakan kalimat yajibu, wajib, ain, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, tidak terkecuali bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimatin ta'allumu hadhil masail thalath, itu mengetahui 3 perkara, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya 3 perkara tersebut. Jadi kita sudah menstruktur pandangan kita, menstruktur ilmu kita. Kita sudah membahas yang risalah pertama, itu bagian dari menstruktur, ya, menyusun puzzle-puzzle yang mungkin sebelumnya tidak tersusun rapi, maka kita mulai menyusunnya. Oh, kalau masuk mau mengenal agama itu di sini ini. Nah, kemudian yang kedua, mulai kita masuk pada pembahasan risalah yang kedua. Nah, ini juga penting sekali.
Nah, penting sekali ya. 3 perkara ini. Ini kita lebih masuk lagi. Perkara yang pertama, al-ula. Perkara yang pertama, annallaha khalaqana. Maka sesungguhnya Allah, atau bahwasanya Allah menciptakan kita, warzaqana, dan memberikan kita rezeki, memberikan rizki dari apapun itu, bahkan kita ketika dalam keadaan sehat. Walam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan begitu saja dengan sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, itu tidak meninggalkan sia-sia, itu meninggalkan begitu saja. Naam, bahkan arsala ilaina rasulah, Allah mengirim kepada kita, Allah mengirimkan kepada kita rasul, mengutus kepada kita rasul, seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang taat kepadanya maka dia masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan siapa yang memaksiati Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk neraka, wal iyad billah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. Naam, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Apa yang terjadi di zaman Fir'aun itu? Fa'asa Fir'aun, Fir'aun memaksiati siapa? Nabi Musa pada saat itu. Naam, fa'asa Fir'aunur rasula, maka akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Ini dalil berkaitan tentang ucapan syekh penulis. Nah, berarti kalau taat kepada Nabi dakhalal jannah. Lawannya itu mafhum, dipahami daripada ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita, sebagaimana Allah mengutus rasul kepada Fir'aun, dan Fir'aun memaksiati, mendurhakai apa yang diutus oleh Allah kepadanya, maka Allah menyiksa dia dengan siksaan yang berat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita sudah dapat masalah yang pertama. Ini kita bahas masalah yang pertama. Jadi masalah yang pertama ini, na'am, yajibu alaika ya Abdullah, wajib bagi kita wahai hamba Allah, an ta'lama anna Allah khalaqana wa razaqana, agar kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rizki, walam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan ini itu bukan untuk perkara yang sia-sia. Nah, Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi kita diciptakan dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Sebagian para salaf mengatakan la yu'mar wa la yunha,
tidak diperintah dan tidak dilarang. Nah, ini abath, perkara yang sia-sia. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah ini. Hadza zon huwa zonnul musyrikin al kuffar. Ini adalah prasangkaan orang-orang kafir, prasangkaan orang-orang musyrikin. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa ammal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang yakin. Siapa orang-orang yang yakin? Ada yang bisa jawab? Nah, kata para ulama, al-yakinu, nah, la yakunu illa bil ilm. Yakin itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu. Amal mu'min, adapun orang mukmin, fa innahu ya'lamu anna Allah, sesungguhnya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, na'am, ma khalaqal khalq hadzal khalqa abath. Dia meyakini bahwa Allah menciptakan ini, menciptakan makhluk, ciptaan itu bukan perkara yang sia-sia. Tidak dalam rangka hanya untuk perkara yang sia-sia. Naam, dan tidak meninggalkan begitu saja. Naam, innama khalaqal khalqa li hikmatin azimatin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan itu atas hikmah yang besar. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang ketiga ditetapkan, ditakdirkan perkara buruk terjadi padanya hanya orang-orang yang berakal lah, yang mampu mengambil pelajaran. Orang-orang yang tidak berakal, dia tidak mampu sampai kepada mengambil pelajaran setiap apa yang terjadi di hadapannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala mausufun bil hikmati, itu disifati dengan hikmah. Na'am, wa huwal hakim, dia adalah al-hakim. Apa itu al-hakim? Yakni dzul hikmah, memiliki hikmah. Naam, dia memiliki hikmah. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencipta ciptaan itu karena hikmah. Apa itu hikmah? Kata para ulama, al-hikmah hiyal haqq, dia adalah al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Naam, Allah Subhanahu wa taala mencipta langit-langit dan bumi itu bil haqq, yakni menginginkan al-haqq. Ma huwal haqq? Apa itu hak? Apa itu hak? Naam, al-haq huwa ghayatun muradatun minal ibad wa ghayatun muradatun bil ibad. Ini kata para ulama. Al-haq adalah ghayatun muradah, nah, tujuan yang diminta dari hamba. Naam, wa ghayatun muradatun bil ibad, dan tujuan yang diinginkan Allah untuk hambanya. Apa itu al-ghayah? Al-ghayatul muradatu minal ibad. Ammal ghayatul muradatu minal ibad, adapun al-ghayatul muradatu minal ibad, fa innaha ibadatullahi wahdah, maka sesungguhnya itu adalah ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ghayatun muradatun minal ibad. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taib. Jadi kita sudah masuk ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Berarti bumi 7 lapis juga. Taib. Wa yatanazzalu al-amru bainahunna. Dan perintah Allah berlaku padanya, berlaku pada ciptaan tersebut. Tayyib. Untuk apa? Lita'lamu,
Ini lam di sini adalah lamil hikmah. Lam hikmah, kenapa diciptakan itu? Kenapa diciptakan 7 lapis? 7 lapis langit dan begitu pula 7 lapis bumi. Lita'lamu. Taib, lita'lamu. Lam di sini li hikmah, berarti hikmahnya ini. Hikmahnya ini. Kalau ahli nahwu mengatakan ini ada lamut ta'lil. Naam. Lam at-ta'lil. Lita'lamu. Naam, agar kamu mengetahui. Agar kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini Allah mengenalkan diri. Allah menciptakan ini untuk supaya antum tahu, supaya kita tahu bahwa Allah itu apa? Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terus tempatnya di mana ini? Untuk ibadah situ. Itu mengikuti, karena kita sudah mengetahui bahwa Allah yang menciptakan ini, di dalam ilmu usul fiqh namanya dalilul iltizam. Dalil yang mengharuskan. Ketika kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan kita, maka otomatis hanya Allah yang satu-satunya pantas diibadahi. Itu konsekuensi. Itu berkaitan tentang al-ghayatul muradatu minal ibad. Amal ghayatul muradatu bil ibad. Adapun ghayah, tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, ini alladzi aradahu Allahu, yang yakni apa? Allah menginginkan tabaraka wa taala bil ibad untuk hambanya, fahuwa jazaohu. Allah akan membalas, memberikan balasan. Yujazihim tabaraka wa ta'ala alal hasanati bifadlihi, memberikan ganjaran terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya dengan karunia-Nya. Naam. Dan yujazihim tabaraka wa ta'ala alas sayyiati bi'adlihi, dan memberikan ganjaran terhadap keburukan yang diperbuat oleh hamba karena keadilan, dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, amma fadluhu, adapun karunia Allah Subhanahu wa taala, wa huwal jannatu wa na'imuhu, maka dia adalah surga dan kenikmatannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tayyib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama ini, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita sia-sia, bahkan arsala ilaina rasulan, bahkan mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang taat kepadanya apa? Masuk surga. Nah, faman asahu dakhalan nar. Naam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum satadkhulunal jannah, setiap kalian akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kata Nabi, kata para sahabat saat itu,
Faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Nabi SAW bersabda, faman ata'ani dakhulal jannah, waman asani faqad aba. Sungguh dialah yang tidak mau, yang enggan. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, na'am arsalar rusula, mengutus rasul-rasul, na'am wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab agar para rasul ini menjadi wasit, menjadi penengah antara hamba dengan Tuhannya, hamba dengan Tuhannya. Fayu'arrifunal ibad awalan, sehingga para hamba ini akan mengenal, yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naam, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar mereka mengenal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yakni mereka mengenal itu, naam, dengan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita malam hari ini, nah, kita rangkumkan yang pertama apa? Ta'riful ibadi bi rabbihim tabaraka wa ta'ala, yakni pengenalan hamba, naam, kepada Tuhan mereka tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ta'rifuhum bittariqil muwasilati ilaihi jalla wa ala. Jadi mengenal jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Madza yuhibbu faya'malun, apa yang Allah suka maka diamalkan. Wa madza yubghidu fajtanibun, apa yang dibenci oleh Allah maka jauhi. Kemudian yang ketiga, ta'riful ibadi bijazaihim in ata'u au asau. Jadi pengenalan seorang hamba dengan balasan terhadap mereka, naam, apa yang mereka dapati ketika mereka bertaat kepada Allah, dan apa yang akan menimpa mereka jika mereka mendurhakai pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini adalah khulasah, rangkuman, nah, dari dakwah para rasul alaihi salatu wassalam. Tayyib. Jadi ini ana rasa penting bagi kita semua. Ini waktu sudah 7:30. Naam, wallahu alam bissawab. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله